Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Pak kami Wijoyo dan teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi PSAK periode UTS, yaitu PSAK 1, 56, 50, 55, 71, dan 2. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ada Gabriel John Marvelio, Amadeus Jonathan Jaya, Mutia Ayu Pratiwi, saya sendiri Desi Natalia, dan Rizka Nuraini. Selamat menyaksikan. Untuk pengajaran para kelompok. Berikut ini adalah anggota kelompok saya dan saya sendiri adalah Gabriel John Marvelio. Tujuan dan ruang lingkup. PSAK 1 bertujuan untuk menetapkan dasar-dasar pengajaran laporan keuangan dengan tujuan umum yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemakai dalam membuat keputusan ekonomi yang berhubungan dengan entitas tersebut. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna eksternal seperti investor, kreditur, dan pihak lainnya dalam rangka pengambilan keputusan bisnis. Komponen laporan keuangan meliputi neraca atau laporan proses keuangan, lalu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan terakhir catatan laporan keuangan. Dasar penyajian dan prinsip penyusunan. Materialitas dan agregasi. Informasi yang material harus disajikan secara terpisah, sedangkan informasi yang tidak material dapat digabungkan. Kedua, ada set off, yaitu penyajian aset dan kewajiban atau pendapatan dan beban secara neto tidak diperbolehkan kecuali diwajibkan atau diizinkan oleh peserta lain. Tiga, periode pelaporan. Laporan keuangan harus mencakup periode yang ditentukan dan informasi komparatif harus disajikan untuk periode sebelumnya. Itu dan isi laporan keuangan pertama daftar umum yang menyertakan nama entitas, tinggal laporan, periode pelaporan, dan lain-lainnya. Lalu kedua ada informasi komparatif. Laporan keuangan harus menjadikan informasi komparatif dari periode sebelumnya. Tiga, pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan terakhir adalah penilaian estimasi yang berdampak signifikan pada laporan keuangan. Perubahan dalam kebijakan akuntansi dan estimasi akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi hanya boleh dilakukan jika diharuskan oleh standar baru atau untuk meningkatkan relevansi informasi, dan harus diterapkan secara retrospektif. Tanggung jawab manajemen. Dalam PSAK 1, tanggung jawab manajemen mencakup penyusunan laporan keuangan yang memberikan pandangan yang benar dan wajar, serta disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Pengungkapan yang dipersyaratkan. Pengungkapan yang dipersyaratkan oleh PSAK 1 meliputi informasi umum seperti nama, entitas, periode pelaporan, mata uang pelaporan, dan dasar pengukuran. Selain itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus dijelaskan, termasuk perubahan kebijakan atau estimasi dan penjelasan tentang alasan dan dampaknya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas PSAK 56 tentang laba per saham. Nah, laba per saham atau earning per share atau EPS adalah rasio keuangan yang mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh dalam setiap lembar saham yang beredar. Nah, tujuannya adalah yang pertama memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan dalam periode tertentu, kedua meningkatkan daya banding kinerja antara entitas berbeda pada periode pelaporan yang sama. Kemudian di sini ada beberapa definisi dari EPS. Yang pertama adalah dilusi. Penurunan laba per saham akibat dari instrumen keuangan yang dapat dikonversi telah dikonversikan. Kedua, anti dilusi yaitu kenaikan laba per saham akibat dari instrumen keuangan yang dapat dikonversi telah dikonversikan. Yang terakhir adalah instrumen berpotensi saham biasa, yaitu instrumen keuangan yang memungkinkan pemegangnya memperoleh saham biasa. Nah, dari instrumen berpotensi saham biasa ini ada tiga, yaitu liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas termasuk saham perperian yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Kemudian ada opsi, waran, dan ekuivalennya. Dan yang terakhir, saham yang diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan akibat adanya perjanjian kontraktual seperti pembelian suatu bisnis atau aset lain. Kemudian di sini ada rumus basic EPS, yaitu net income dikurang preference dividends dibagi weighted average shares outstanding. Di sini ada shortcut test for securities, rumusnya adalah pengaruh sama dengan tambahan laba bersih dibagi penambahan lembar saham yang beredar akibat konversi. Di sini kalau pengaruh itu lebih kecil dari basic EPS itu dilutif, kalau pengaruh lebih besar dari basic EPS itu anti dilutif. Kemudian di sini ada penyajian dan pengungkapan. Penyajian yang pertama adalah perusahaan harus menjanjikan LPS dasar dan LPS dilusian pada pelaporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Kemudian penyajian LPS dasar dan dilusian harus tetap dilakukan meskipun jumlahnya negatif karena perusahaan rugi. Kemudian ada pengungkapan, jumlah laba rugi yang dipakai sebagai pembilang dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian dan rekonsiliasinya dengan laba rugi untuk periode yang bersangkutan. Dan terakhir, jumlah wanus yang dipakai sebagai penyebut dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian dan rekonsiliasi penyebut satu dengan yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Mengenai PSAK 50, instrumen keuangan beserta penyajian. Oke, kita lanjut. Sini pengantar PSAK 50. Kita akan membahas, jadi pengertian PSAK 50 ini, saya garis besar ini standar akuntansi yang mengatur penyajian instrumen keuangan dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah menetapkan prinsip untuk menjadikan instrumen keuangan sebagai aset, kewajiban, atau instrumen ekuitas. Nah, klasifikasi instrumen keuangan ini berupa instrumen keuangan sebagai aset, contohnya kas piutang dan investasi dalam sekuritas dan ekuitas, instrumen keuangan sebagai kewajiban, utang, obligasi, dan pinjaman, instrumen keuangan sebagai ekuitas, saham biasa, saham preferred, dan instrumen ekuitas lainnya. Kemudian ada penyajian instrumen keuangan. Nah, penyajian sebagai aset atau kewajiban berdasarkan substansi kontrak dan definisi aset atau kewajiban. Nah, instrumen ekuitas ini disajikan di bagian ekuitas laporan posisi keuangan. Nah, saldo neto. Nah, ini dia tidak boleh meng-offset aset keuangan dengan kewajiban keuangan kecuali diizinkan oleh PSAK. Kemudian ada pengungkapan instrumen keuangan. Yang pertama ada informasi tentang faktor risiko kredit, likuiditas, dan risiko pasar. Kemudian ada informasi kuantitatif, nilai tercatat, jatuh tempo, dan suku bunga efektif. Kemudian ada kebijakan akuntansi, metode pengukuran dan kriteria pengakuan. Selanjutnya, ada contoh penerapan PSAK 50.
Yang pertama, pengakuan utang obligasi sebagai kewajiban keuangan. Kemudian penyajian saham biasa sebagai instrumen ekuitas. Ketiga, pengungkapan resiko kredit pada piutang usaha. Oke, kesimpulannya, PSAK 50 menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan dalam laporan keuangan. Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai aset, kewajiban, atau ekuitas berdasarkan substansi kontrak. Nah, pengungkapan yang memadai diperlukan untuk memberikan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan. Sekian materi PSAK 50. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PSAK 55. Nah, PSAK 55 ini mengadopsi IAS 39 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. PSAK 55 bertujuan untuk mengatur tentang prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Ruang lingkup PSAK 55 ini ada pada kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang saat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan lain seolah-olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan dengan pengecualian untuk kontrak yang disepakati dan dimaksudkan untuk terus dimiliki. Metode suku bunga efektif, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan, dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga dan beban bunga selama periode yang relevan. Lalu ada pengertian pengakuan, itu pengeluaran aset keuangan atau liabilitas keuangan yang sebelumnya telah diakui dari laporan posisi keuangan entitas. Lalu ada nilai wajar, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset, atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Lalu ada pengakuan dan pengukuran. Untuk pengakuan awal, entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan. Untuk pengakuan awal aset keuangan dan liabilitas keuangan, yaitu pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Tujuan PSAK 71 menetapkan prinsip laporan keuangan atas aset dan liabilities keuangan yang menyajikan informasi relevan bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas. Masa depan entitas. Nah, berlakunya PSAK 71 itu pada 1 Januari 2020. Itu menggantikan sebagian besar peraturan dalam PSAK 55 tentang instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Nah, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Nah, kalau yang sekarang itu 71, dia pakainya ada 3, FVTPL, amortized cost, sama FVOCI. Kalau PSAK 55 itu ada 4, yaitu FVTPL, loans and receivable atau HTM, dan AFS. Jadi dasar klasifikasi aset keuangan itu SPPI test, yang kepanjangannya solely payment of principal and interest. Itu harus kas kontraktual semata dari pembayaran pokok dan bunga. Nah, model bisnis pengelolaan aset keuangan itu ada 3. Yang pertama, memperoleh arus kas kontraktual. Kedua, memperoleh arus kas kontraktual dan penjualan. Yang ketiga, model bisnis lainnya atau trading. Nah, perusahaan diberi 2 opsi, yaitu opsi FVTPL dan opsi FVTOCI. Yang pertama untuk mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi, sedangkan yang kedua untuk dilakukan pada saat pengakuan awal dan penetapan tersebut tidak dapat dibatalkan. Klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan ada 3. Yang pertama, biaya perolehan diamortisasi. Kedua, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Ketiga, opsi untuk menetapkan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Selanjutnya, akuntansi lindung nilai. Jadi yang pertama, menetapkan kriteria baru untuk akuntansi lindung nilai lebih sederhana dan lebih mencerminkan cara entitas mengelola risiko, memungkinkan lebih banyak instrumen lindung nilai dan item lindung nilai untuk memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai. Kemudian saya akan menjelaskan PSAK 2 tentang penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang melengkapi laporan-laporan lainnya dan disusun dengan basis kas untuk menjelaskan aliran kas pada perusahaan. Nah, fungsinya adalah untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Nah, salah satu manfaat dari laporan arus kas yaitu ada di poin 3, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Ada 3 aktivitas dalam laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi, kedua, aktivitas investasi, dan terakhir, aktivitas pendanaan. Kemudian di sini ada kas dan setara kas. Komponen dari kas adalah saldo kas yaitu cash on hand dan rekening giro cash in bank. Komponen dari setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas.
Kemudian di sini ada penyajian laporan arus kas. Yang pertama, laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kedua, penyajian aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai. Yang ketiga, suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Di sini ada kas masuk yaitu inflows, itu berupa penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain, penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak, dan sebagainya. Di sini ada cash outflow, itu berupa pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, dan sebagainya. Di sini ada dua metode pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama adalah metode langsung, yaitu direct method. Yang kedua itu ada metode tidak langsung, yaitu indirect method. Nah, bedanya adalah kalau direct method ini memberikan informasi kas masuknya dari mana dan kas keluarnya dari kemana saja. Kalau indirect method, kita harus menyesuaikan laba, kita ambil laba dari laporan laba rugi, kemudian kita sesuaikan dengan transaksi-transaksi yang tidak ada kasnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang PSAK 72 itu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Tujuan dan ruang lingkupnya itu adalah menetapkan prinsip dalam melaporkan informasi yang berguna pada pengguna laporan keuangan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Lalu pencapaian tujuannya ada 3, itu adalah mengakui pendapatan, lalu mempertimbangkan persyaratan, dan dengan pelanggan dan portofolio kontrak. Lalu ruang lingkup PSAK 72 adalah kontrak sewa, kontrak asuransi, instrumen keuangan, lalu pertukaran non moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama. Pengakuan pada PSAK 7 itu ada 5. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi kontrak, itu adalah mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria itu terpenuhi, seperti menyetujui kontrak secara tertulis, mengidentifikasi hak, mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang dan jasa, dan lainnya. Lalu ada kombinasi kontrak, itu adalah entitas mengkombinasikan 2 atau lebih kontrak yang disepakati dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal, jika salah satu ketiga kriteria ini terpenuhi. Lalu ada modifikasi kontrak, itu adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Lalu juga ada mengidentifikasikan kewajiban pelaksanaan, yaitu adalah entitas menilai barang jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan dan mengalihkan kepada pelanggan. Lalu ada penyelesaian kewajiban pelaksanaan, itu adalah yang pertama pengukuran kemajuan terhadap penyelesaian, kedua adalah kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu. Penyelesaian kewajiban pelaksanaan yaitu adalah pendapatan ketika menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan. Lalu ada pengukuran, itu adalah menentukan harga transaksi seperti imbalan variabel, liabilitas pengembalian, dan lainnya. Lalu ada juga penyajian, itu adalah ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, maka disajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak. Lalu juga ada pengungkapan, yaitu bertujuan agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan itu memahami sifat, waktu, jumlah, dan ketidakpastian pendapatannya. Lalu ada tanggal efektifnya, itu adalah dengan pertanyaan ini itu periode tahun buku yang dimulai pada setelah 1 Januari 2019 dan penerapan dini diperkenankan. 6. Berikut merupakan anggota kelompok saya dan saya sendiri Gabriel John Marvelio. PSAK 46 adalah untuk menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan yang mencakup bagaimana pajak penghasilan harus diakui dalam laporan keuangan dan bagaimana dampak pajak dari transaksi dan kejadian harus dicerminkan secara tepat dalam laporan tersebut. Standar ini membantu entitas untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai pajak penghasilan kepada pengguna laporan keuangan. Ruang lingkup PSAK 46 berlaku untuk semua pajak penghasilan domestik maupun luar negeri yang dikenakan oleh otoritas pajak, termasuk beban pajak yang terkait dengan distribusi laba dividen dan pajak tanggungan. Definisi utama, pajak kini adalah pajak yang dihitung berdasarkan laba kena pajak pada periode berjalan, sedangkan pajak tanggungan adalah pajak yang dihitung untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat aset atau kewajiban dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan pajak. Pengakuan pajak kini diakui sebagai kewajiban apabila jumlah tersebut belum dibayar dan diakui sebagai aset apabila pembayaran pajak lebih besar daripada jumlah yang terutang. Pengakuan pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan dikenakan pajak dan dicatat sebagai aset atau kewajiban tangguhan sesuai dengan prinsip dasar pengakuannya. Pengukuran pajak ini diukur berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan, dan tarif pajak yang digunakan harus yang telah berlaku atau hampir pasti berlaku pada akhir periode pelaporan. Ukuran pajak tangguhan diukur menggunakan tarif pajak yang berlaku atau akan berlaku pada periode ketika aset atau kewajiban akan dipulihkan atau diselesaikan. Perubahan tarif pajak yang berdampak pada aset atau kewajiban tanggungan diakui dalam periode ketika perubahan tersebut berlaku. Penyajian dan pengungkapannya, pajak ini dan pajak tanggungan disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.
Informasi yang harus diungkapkan meliputi jumlah pajak ini dan tanggungan, perubahan dalam tarif pajak dan dampak pajak dan penyesuaian atau perubahan kebijakan akuntansi. PSK 73 mengenai sewa merupakan penerapan prinsip penyajian, pengungkapan, pengukuran, dan pengakuan sewa, bertujuan untuk dijadikan sebagai laporan akuntansi sewa yang diciptakan untuk pihak penyewa melalui klasifikasi pembiayaan maupun modal sewa. PSK 73 ini berlaku pada 1 Januari 2021 dan mewajibkan perusahaan rental untuk mengikuti standar akuntansi baru yang lebih ketat. Selain itu, PSK 73 ini menggantikan beberapa aturan sewa terdahulu seperti PSK 30, PSK 8, PSK 23, PSK 25, dan PSK 24. Klasifikasi sewa pembiayaan. Pertama, sewa mengalihkan kepemilikan aset mendasar kepada penyewa dalam masa akhir sewa. Terus kedua, opsi yang dimiliki penyewa dalam pembeli aset dengan harga yang cukup rendah dari nilai wajar dalam tanggal tersebut dapat dieksekusi hingga menjadi cukup pasti. Ketiga, masa sewa terdiri dari umur ekonomis atau suatu aset meski hak kepemilikan tidak dialihkan. Keempat, penilaian pembayaran sewa menjadi cakupan substansial seluruh nilai wajar aset mendasar. Kelima, aset bersifat khusus, penyewa dapat langsung menggunakannya. Akuntansi sewa pembiayaan dan sewa operasi lisi. Pertama, pengakuan dan pengukuran awal. Ada 3 pengakuan awal aset hak guna, pengukuran awal liabilitas sewa. Kedua, pengukuran setelah pengakuan awal. Ada 2 pengakuan selanjutnya aset hak guna dan pengukuran selanjutnya liabilitas sewa. Ketiga, penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, penyajian posisi keuangan. Kedua, penyajian laba rugi, dan ketiga, penyajian laporan arus kas. Implementasi PSK 73 dalam akuntansi penyewa. 1. Memperoleh pengakuan aset hak guna dan liabilitas. Kedua, memperhitungkan aset hak guna pada biaya perolehannya. Ketiga, memperkirakan liabilitas sewa dalam pembayaran sewa yang belum dibayar saat tanggal permulaan, di mana sewa hanya bisa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit pada sewa apabila suku bunga dapat ditentukan. Implementasi bagi perusahaan. Beberapa hal yang diperhatikan dalam penerapan PSK 73. 1. Mengidentifikasi kontrak terdapat sewa atau tidak. Apakah sewa tersebut termasuk sewa guna usaha atau sebagai sewa operasi sejak adanya kontrak sewa. Kedua, biaya melekat pada kontrak sewa meliputi biaya perawatan, renovasi, restorasi, dan biaya lain semacam yang terdapat dalam kontrak sewa. Ketiga, aset hak guna dan liabilitas. Penerapan dalam hak guna sama dengan pengukuran aset lain di mana liabilitas hak guna diukur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai PSK 25. Nama saya Mendes Jonathan dengan NIM 2022500103. PSK 25 yaitu kebijakan akuntansi, perubahan, estimasi akuntansi, dan kesalahan. Oke. Kita akan masuk ke pengantar PSK 25. Apa itu PSK 25? PSK 25 adalah standar akuntansi yang mengatur kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan pada laporan keuangan. Tujuan PSK 25 memastikan laporan keuangan memberikan informasi yang andal dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna laporan keuangan. Nah, kebijakan akuntansi adalah prinsip, basis, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang diterapkan oleh entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kedua, kebijakan akuntansi harus konsisten untuk memastikan informasi yang disajikan dapat dibandingkan dari periode ke periode. Nah, kemudian ada perubahan estimasi akuntansi. Nah, PSK 25 ini melakukan penyesuaian jumlah tercatat aset atau kewajiban atau jumlah periodik konsumsi aset yang disebabkan oleh penilaian baru atas keadaan yang mempengaruhi aset dan kewajiban tersebut. Contohnya, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap atau nilai residu aset. Kesalahan dalam laporan keuangan. Kemudian kita akan membahas tentang ini. Yang pertama, kesalahan yang terjadi akibat pengabaian atau salah tafsir fakta yang ada pada saat laporan keuangan disusun. Kemudian, kesalahan bisa berupa kesalahan matematis, salah penerapan kebijakan akuntansi, atau keliru dalam memahami fakta. Ketiga, kesalahan material harus diperbaiki dengan penyajian kembali laporan keuangan. Nah, terakhir, penyajian kembali laporan keuangan itu seperti ketika kesalahan material ditemukan dalam laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya, harus dilakukan penyajian kembali laporan keuangan dengan benar, dengan tujuan memperbaiki informasi yang salah agar laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang lebih akurat. Nah, penyajian kembali harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian penjelasan tentang PSK 25. Terima kasih.